Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Sahabat pekerja dalam OPEK, obrolan pekerja bersama saya Hari Solputra. Ini adalah hal luar biasa bagaimana perjalanan seorang hebat, seorang trainer hebat, Mas Ahmad Faizainuddin itu membuat sebuah inspirasi bagi kita untuk terus belajar. Kalaupun kekurangan biaya jadi kendala, selalu ada solusi, selalu ada jalan. Kita ikutin pembicaraannya berikut ini. Mas Faiz, ini kan menarik ya. Artinya untuk sebuah pengembangan diri yang orang bilang itu mahal, ternyata mendapatnya itu juga mahal juga kalau kita bicara ilmu gitu kan. Bagaimana kita harus menghargai guru, menghargai ilmu itu kan luar biasa. Nah, pasca lulus dari Singapura itu apa yang Mas Ais lakukan setelah itu? Ya saya ngajar terus, jadi masih ngajar chef itu udah 15 tahun kita ini. Sejak tahun 2005 akhir Desember ya. Kita punya alumni agak 60 ribuan. 60-an. Dan karena tiap alumni kan kita wajibkan bantu minimal 50 orang. Jadi kira-kira kalau dikalikan ya 3 jutaan orang yang terbantu. Nah, biasanya saya setiap 2 tahun sekali itu saya keluar negeri belajar hal baru gitu. Update lah ya, update ya. Terus dan lumayan itu. Bener kata Bapak tadi itu, ilmu kadang-kadang memang harus bayar mahal ya. Misalnya saya yang di Harvard itu, saya kuliah executive education itu 5 hari, 12.500 dolar. Berapa? Kira-kira 150 jutaan. 50 jutaan ya. Di Wharton itu 3 hari, itu 80 jutaan. Jadi ya saya paling banyak investasi ilmu memang. Itu makanya karena saya ikutin ayah saya itu, ilmu itu kalau udah memang bagus kamu kejar ya, mau jauh kayak mau susah kayak mau mahal. Jadi 3 hal tadi ya, tidak ada rasa jauh, tidak ada kata susah, nggak ada kata mahal. Prinsip itu ya. Jadi semakin besar pengorbanannya, semakin besar manfaatnya biasanya. Ya, jar basuki mawa bea lah ya, kira-kira begitu ya. Kalau mau yang gratisan terus ya udah dapat rempah-remahnya. Iya. Ada sih dapat tapi remah-remah. Ya kan itu make sense ya. Menurut saya kita ini kalau apa yang kita berikan itu yang kita dapat. Betul. Semakin kita itu berkorban banyak ya kita semakin kepingin dapat manfaat banyak kan begitu. Kalau saya ukurannya satu aja. Saya tutup mata dengan harga. Saya pokoknya saya lihat ini manfaat enggak. Seberapa besar manfaatnya buat orang banyak. Saya kira begitu. Iya. Lantas akhirnya kan dari 2005 sudah membuat SEP ya, jadi founder SEP gitu kan. Sampai pada titik sekarang itu kan kalau saya lihat kan sudah ada bicara tentang kebahagiaan dan segala macam. Apa sih yang filosofi atau mungkin yang melatar belakangi dari SEP itu sendiri, Mas Faiz? Orang hidup itu pengen apa? Kalau saya kan menurut saya ada 4 ya. Yang pertama yang sakit-sakit, yang punya masalah, itu pengen sembuh kan gitu. Pengen beres masalahnya, gitu kan. Ya. Bisa fisik, bisa emosi, pokoknya masalah lah. Yang kedua, yang kalau dia punya cita-cita, punya keinginan, pengen dia capai kan gitu. Sukses. Ya. Yang ketiga, dia pengen bisa menikmati apa yang udah ada. Kan percuma juga kita meraih yang kita inginkan, tapi setelah itu kita menderita. Betul. Karena banyak orang nggak gitu loh. Iya. Memimpikan dapat Ferrari misalnya. Begitu kebeli Ferrarinya ya. So what gitu kan. Pakai malah si itu supir mungkin ya. 6 bulan kemudian terbiasa dan biasa. Nah, makanya kita perlu kebahagiaan, happiness. Baru terakhir kita paling tidak kepingin hidup kita ini ngasih manfaat buat banyak orang. Kenapa ya? Karena kalau kita mati, yang dikenang orang cuma manfaat kita. Betul. Mereka nggak peduli seberapa kaya kita, seberapa ganteng kita, seberapa pinter kita, sampai mereka tahu kita seberapa peduli, seberapa manfaat kita buat mereka. Kan gitu. People don't care how much you know until they know how much you care, kan gitu. Jadi saya ukurannya itu, dan chef itu tentang 4 ini. Kita bikin training kan gini, chef itu total solution for healing, happiness, success, greatness.
Dan karena ini kepentingan banyak orang, maka itu yang saya geluti. Jadi hampir fokusnya cuma di situ aja training kita itu. Seputar itu dibolak-balik. Berarti sejak SMA sebenarnya visi itu sudah ada kan? Tadi kan ujungnya kenapa ekonomi ingin agar orang bisa sejahtera. Akhirnya kenapa ternyata sejahtera itu bukan persoalan duit banyak kecilnya, tapi kan mentalitas. Ini psikologi. Dari psikologi itulah akhirnya muncul SAFE itu yang ujungnya apa sih persoalan manusia? Misalnya 4 hal ini aja ya. Kesehatan, kebahagiaan dan lain-lain. Ya. Lantas setelah itu apa Mas yang dilanjutkan setelah kan sekarang alumni sudah banyak. Terus belajar update tiap tahun gitu kan. Impian saya itu dari dulu udah 10 tahun yang lalu lebih itu bagaimana kita bisa membantu sebanyak mungkin orang. Saya hitung setiap chapter kan saya tugasin bantu minimal 50 orang. Indonesia ada 250 juta atau 270 juta sekarang. Maka saya perlu paling tidak ada 5 juta chapter. 5 juta chapter ya. Karena itu kita ingin mendorong supaya ada 5 juta orang yang mau belajar chef untuk dia sendiri maupun bantu orang sekitar dia. Lah 5 juta ini angka yang sangat besar. Kita udah 15 tahun masih 60.000. Akhirnya apa? Kita bikin program yang sangat murah. Kan dulu kalau Bapak ikut training kita di 10 tahun lalu kita 3,5 juta. 3,5 juta betul. Sekarang kita bikin cuma 200.000. Bahkan 100.000 di masa promo, 99.000. Jadi kita bikin training yang online. Yang itu recorded, yang kita rekam. Value-nya itu senilai 5 juta karena kita kasih banyak hal bonus-bonus itu dengan harga cuma 99.000. Cuma harus mandiri belajarnya ya. Tapi ada mentoringnya. Ada juga mentoring ya. Ada mentoring 1 bulan gratis itu sama saya, sama Pak Jamil Azaini dengan Mas Wian Anggara untuk marketingnya dan para chefter senior yang untuk tappingnya. Jadi kalau itu dirasa mahal saya nggak tahu lagi bagi Anda berarti nggak menghargai sama sekali ilmu. Ngomong itu cuma seperti Anda ke Starbucks 2 kali kok. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Seperti baca buku yang toh nggak ada baca itu seringkali. Benar. Cuman 99.000. Dan itu pun separuhnya kita berikan ke orang yang mau merekomendasikan. Jadi misalnya nih ya, kan saya 3 kali training di Hong Kong nih misalnya. Ini ada kawan di Hong Kong merekomendasikan ke orangnya ini loh, training ini bagus. Itu kita kasih 50% kok. Oh, jadi kayak semacam cashback gitulah ya. Cashback 50.000. Dia bisa buat beli buku, bisa buat ikut training yang lain atau mungkin dia bikin cashnya juga silakan. Iya. Nanti Lebaran ini harganya 200.000. Supaya kita bisa ngasih lebih. Karena banyak orang bilang, Pak, 50.000 kekecilan Pak, kita bikin 100.000. Oh ya udah, berarti harganya kita naikkan. Karena toh nilainya 5 juta. Saya nggak abal-abal, wong kan tahu sendiri dong saya habis miliaran rupiah belajar. Betul. Cuman 200.000. Itu pun 100.000-nya kita kasihkan ke kawan-kawan yang rekomendasi temennya atau kawannya. Supaya apa? Bayangan saya supaya banyak orang bisa ngatasi masalahnya dengan mudah, murah, mandiri. Mudah, murah, mandiri ya. Iya. Dan bisa bantu banyak orang. Karena gini, orang yang udah ikut yang 100.000 atau 200.000 itu, dia habis ikut itu nanti dia akan kasih PR3. Baru kita kasih sertifikat. Oh. 1, dia harus gunakan SAFE itu untuk menyelesaikan masa dia 50 kasus. 50 kasus ya, oke. Yang dia pusing atau dia sedang stres atau dia itu 50 kasus masalah. 50 kali dia praktek itu diri sendiri. Lalu dia minimal bantu 50 orang. Berarti ada rekodnya berarti ya setiap orang ada rekodnya ya. Iya. Dia harus bantu 50 orang. Enggak wajib berhasil tapi harus mau bantu orang lain. Mungkin tetangganya pusing atau anaknya sakit atau istrinya lagi stres, dia bantu. Wong semudah napping beberapa detik akupunktur tubuh kita, 5 menit 10 menit. Lalu yang ketiga, supaya orang-orang enggak tergantung sama dia, kita minta dia menjadikan 50 orang jadi chefter. Oh, TFT lah, trainer lah ya. Berarti sebenarnya bukan praktisinya, praktikal ya. Dia ngajak orang jadi chefter gitu. Jadi dia rekomendasikan orang itu supaya jadi chefter. Yang 200.000 itu. Nah, karena gini, kalau Anda hanya bantu orang menterapi, itu kan seperti ngasih makan cuma makan sekali. Iya. Tapi kalau
bikin dia bisa menterapi, itu bantu dia seumur hidup. Beri kail, kasih makan seumur hidup. Dan kalau orang itu bantu orang lain lagi, Anda ngangkat seluruh masyarakat. Anda nggak ada ngasih kail, Anda mentraining guru para nelayan. Nah, visi saya seperti itu. Itu terjadi namanya amal jariah eksponensial gitu. Iya tuh, Pak. Bapak dengan bantuan Bapak ada 50 orang jadi chapter. Lalu chapter ini bantu orang lagi 50. Dan 50 orang tadi itu bantu orang lagi. Itu kan amal jariah eksponensial. Betul. Nah, tujuan saya seperti itu. Dan toh ketika dia ada 50 orang yang dia jadikan chapter, dia udah dapat free. Dia dapat fee. Nah, bisa buat training, bisa buat mentoring atau buat dia sendiri. Itu bisa seperti itu. Artinya membantu juga secara ekonomi juga ya. Benar. Ya. Terus gini Mas, kan juga terakhir sempat ke Turki ya. Sempat apa sih itu kok orang pandemi itu kan tiba-tiba Mas ke Turki sama tim itu gimana ceritanya? Ya gini, salah satu guru spiritual saya yang nggak pernah saya temui itu namanya Maulana Jalaluddin Rumi. Seorang sufi ya? Ya, yang mengajarkan tentang cinta ilahi. Dan itu beliau ngejarnya di Turki, di Konya. Jadi saya ke sana waktu itu sambil saya bikin mentoring 50 hari menggapai cinta ilahi. 50 hari? 50 hari. Saya ambil dari ajaran-ajaran beliau. Sebenarnya ajaran gurunya beliau. Karena pembimbing spiritual Rumi ini adalah Syams Tabrizi, dan itu ada 40 ajarannya Syams Tabrizi yang diajarkan ke Rumi, itu yang saya ajar tiap hari ke kawan-kawan. Oh, berapa orang tuh Mas rombongan itu? Berapa? Yang berangkat sama saya kira-kira 20-an apa? 20-an. Tapi yang online itu ada 40-an. Oh, oke. Nah, ini udah selesai 50 hari, minta nambah lagi. Ngomong Ramadan ini Mas, kita kepingin dapat. Itu 50 hari di Turkinya atau? Nah, di Turkinya cuma 10 hari. 10 hari 9 hari. Kemudian pulang masih saya kasih terus sampai 50 hari tadi ya, 50 hari. Nah, sekarang minta nambah, mau saya bikin lagi nih Ramadan. Mungkin 50-70 hari lagi. Iya. Apa tuh yang dibagikan pada saat itu? Kan pasti kan transfer ya Mas Faiz juga menemukan titik spiritual juga di situ. Lalu berbagi juga itu. Ya sebagaimana ajarannya Maulana Rumi bahwa beribadah itu ya harus bahagia. Harus penuh cinta, jangan tertekan. Kan banyak orang itu ketika berbuat baik tertekan. Pulang dari masjid malah cemberut. Kalah sama yang pulang dari nightclub ketawa-ketawa. Bahagia. Kalau kita bikin kesan bahwa maksiat itu lebih enak ketawa-ketawa sementara berbuat taat itu stres. Orang datang ke nightclub semua nanti, orang-orang awam. Kita harus bikin orang ibadah itu harus bahagia, menemukan kepuasan, ketenangan batin dan ceria bahagia betul. Supaya nggak kalah dengan yang pulang dari nightclub. Nah itu nggak bisa kecuali dengan cinta. Karena hanya dengan cinta apapun terjadi pada kita itu bikin kita bahagia. Kita dorong motor kehujanan malam-malam dalam kondisi lapar nggak punya uang, itu menderita enggak Pak? Menderita. Tapi beda lagi kalau Anda sedang itu dengan pengantin baru. Malah romantis. Iya. Sesuatu yang awalnya menderita itu jadi sebuah kemesraan. Kalau ada cinta di sana. Dengan Tuhan juga begitu. Sakit, badan kayak mau remuk, kepala kayak mau pecah. Itu kalau Anda hayati dengan sebagai sakit, ya menderita. Tapi kalau Anda anggap sebagai kemesraan dengan Tuhan, ya bahagia. Iya. Ya kita ya Allah, saksikan saya sakit semua badan saya, kepala saya mau pecah, tapi karena ini kiriman darimu ya Allah, saya ridho, saya ikhlas. Termasuk pandemi ini juga? Termasuk ini. Dan anehnya orang kayak gitu malah susah sakit. Tapi orang malah ketakutan, takut mati, cemas gini, malah gampang mati. Orang yang menyerahkan dirinya kayak Ismail, Nabi Ismail. Satajiduni insyaallah minasobin. Ya Allah, ini leher saya kalau mau disembelih sama ayah saya silahkan. Enggak apa-apa saya. Malah enggak mati-mati. Iya. Nah, Maulana Rumi ngaji saya tentang beribadah dengan cinta. Bahwa dengan manusia pun kita juga harus menghadapi mereka dengan ainur rahmah, dengan pandangan penuh cinta. Iya. Mas Faiz, kan pasti ada pengalaman spiritual ya. Kan kalau orang itu mencari seorang guru, walaupun gurunya sudah meninggal, tetap pasti nanti ketemu titik gitu kan. Ada nggak perkara itu Mas Faiz? Ada. Oke, sebelum itu ya. Baik, sahabat pekerja,
Ini menarik, kita akan mengulik ya, sengaja begitu biar penasaran. Jangan kemana-mana, tetap di OPEK, obrolan pekerja bersama saya Hari Sulputra. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama sahabat pekerja Indonesia.